Di episode kali ini kita akan belajar untuk menginstal IntelliJ IDE. IDE ini adalah Integrated Development Environment. Nah, apa sih perbedaannya IDE dan code editor? Mungkin masih ada ya teman-teman yang masih bingung mungkin apa perbedaannya IDE dan code editor. Dua-duanya sama-sama biasanya dipakai untuk nulis code. Tapi ada perbedaannya ya teman-teman. IDE itu adalah untuk menulis dan gak hanya menulis tapi juga menjalankan dan juga debugging code. Nah, nanti ini tentang menjalankan dan debugging code ini saya akan jelasin juga di slide selanjutnya. Tapi kalau code editor itu hanya untuk menulis dan mengedit code saja ya teman-teman. Jadi kalau IDE ini lebih lengkap, si code-nya itu bisa kita jalankan dan juga bisa kita debug gitu. Jadi intinya debug itu untuk cari bug, untuk ngejalanin code-nya dan untuk cari bug dalam code kita. Kecepatannya kalau dibandingin IDE itu lebih lambat karena banyak fitur. Sedangkan kalau code editor itu lebih cepat dan lebih ringan gitu ya. Nah, kalau untuk project-project yang besar biasanya kita harus pakai IDE karena IDE ini banyak fiturnya. Kalau yang project yang kecil itu kita bisa pakai code editor. Nah, contohnya kalau IDE itu IntelliJ, Eclipse, NetBeans, Visual Studio, Android Studio, Xcode ini buat iOS ya. Ini semuanya adalah IDE. Kalau code editor itu contohnya Notepad++, Sublime Text, VS Code, Atom. Nah, ini adalah code editor. Nah, di seri belajar coding ini kita akan pakai IntelliJ ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai Eclipse atau NetBeans juga nggak apa-apa ya, sama aja. Oke, Visual Studio ini beda ya dengan VS Code. Dua-duanya buatan Microsoft, tapi kalau Visual Studio ini biasanya dipakai buat C, C++ gitu ya. Ini IDE karena ada banyak fitur-fiturnya. Sedangkan VS Code ini lebih ke code editor tapi bisa untuk macam-macam programming language. VS Code ini sebenarnya udah peralihan antara code editor dan IDE. Tapi punya fitur IDE juga tapi yang lebih sederhana gitu. Visual Studio ini lebih lengkap. Nah, fitur-fitur IDE itu biasanya ada code editor pastinya untuk ngedit code kita, untuk nulis code kita. IDE juga punya fitur compiler ya teman-teman. Di episode sebelumnya kita udah belajar tentang ngecompile code Java ya. Jadi dari code Java kita pakai command Java ya. Kita compile menggunakan terminal atau command prompt, jadinya class file gitu. Jadi ada file baru yang namanya .class. Nah, itu adalah kerjaannya dari si compiler. Kalau kita nggak pakai IDE, kita harus ngecompile-nya pakai terminal atau command prompt. Tapi kalau pakai IDE, nanti IDE punya fitur compiler sendiri. Jadi kita udah nggak usah pakai terminal atau command prompt lagi ya teman-teman. IDE juga punya fitur interpreter. Nah, apa sih bedanya compiler dengan interpreter? Kalau compiler itu akan menghasilkan file baru. Jadi dari code akan dibuat jadi bytecode, jadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Si bytecode-nya itu, atau kalau di episode sebelumnya kita udah belajar ngecompile dan ngebuat class file. Class file itu adalah bytecode. Jadi file yang dijalankan nanti sama mesin untuk bisa ngejalanin programnya. Jadi compiler akan menghasilkan file yang lain, dan file yang lainnya itu yang akan dijalankan untuk menjalankan programnya. Contohnya compiler ini bahasa yang harus dikompil untuk dijalankan itu contohnya C, C++, Java dan juga Go ya. Kalau interpreter ini langsung diterjemahin ya. Jadi dari bahasanya, bahasa pemrogramannya, dari code-nya itu langsung diterjemahin untuk dijalanin programnya. Jadi dia nggak akan ngebuat file lainnya. Jadi langsung dijalaninnya dari code-nya.
Contohnya Python, JavaScript, PHP, Ruby, ya itu bahasa-bahasa yang untuk dijalankan itu pakai uh, interpreter gitu ya. Dan JavaScript ini contohnya itu dijalankan di browser ya. Jadi browser langsung baca langsung uh, kode JavaScriptnya gitu. Nah, IDE juga punya fitur debugger. Jadi debugger ini uh, adalah untuk cari bug dari sebuah code. Jadi lewat debugger ini kita bisa lihat urutan eksekusi kodenya seperti apa gitu. Bagaimana flow ketika kode dijalankan itu seperti apa, kita bisa lihat dari fitur debugger ini gitu. Kita bisa uh, lihat juga bisa tambahin breakpoint ya untuk nanti dia stop di breakpoint tertentu, kita bisa lihat code-nya berjalannya seperti apa gitu. Nah, di seri ini saya akan pakai IntelliJ, dan untuk install IntelliJ kita perlu download dulu ya. Kita bisa buka browser kita dan teman-teman bisa cari download IntelliJ ya. Nah, kita pilih yang dari JetBrains ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan operating system teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai Windows, macOS atau Linux. Nah, tapi di sini tampilan pertamanya dia adalah IntelliJ IDEA Ultimate. Nah, Ultimate ini adalah versi yang berbayar ya, teman-teman. Jadi lebih banyak lagi fiturnya, lebih lengkap, tapi dia harus bayar. Kalau teman-teman mau yang gratis, teman-teman harus scroll nih. Teman-teman harus scroll untuk dapetin yang Community Edition gitu. Ya. Jadi di sini yang Community Edition itu adalah yang gratisnya, free to use gitu. Tapi kalau teman-teman buat perusahaan yang harus pakai license dan mau yang lebih lengkap, teman-teman bisa juga pakai yang Ultimate, tapi berbayar. Ada juga free trialnya nih, 30 hari. Dan teman-teman sesuaikan dengan operating systemnya. Kalau teman-teman pakai Windows, klik yang ini. Saya pakai macOS, jadi saya pilih di tab ini ya. Kalau Linux, pilih yang Linux gitu. Karena saya mau pakai yang Community Edition, jadi saya download yang ini. Oke, dia akan ngedownload. Nah, setelah selesai download, kita bisa jalanin hasil downloadannya ya, installernya. Saya buka. Oke, open. Teman-teman bisa confirm user agreement-nya. Nah, ini udah kebuka ya, IntelliJ IDEA. Teman-teman bisa mulai dengan klik new project. Di sini kita bisa kasih nama projectnya. Saya akan kasih nama project Java dasar gitu ya. Teman-teman bisa pilih juga lokasinya, mau ditaruh di folder mana. Dan di sini saya akan pakai JDK versi 23 yang udah kita install sebelumnya. Kalau teman-teman mau pakai versi yang lain bisa juga ya. Dan kalau versi JDK-nya nggak ada di sini, teman-teman bisa add JDK gitu ya. Oke, teman-teman bisa create. Oke. Nah, di sini dia akan buatin file main ya. Dan untuk sekarang kita akan fokus di folder src-nya dulu aja ya. Nanti kita akan belajar file-file yang lainnya. Tapi teman-teman gak usah bingung, kita pelajarin file Java-nya, dan kita buat file Java-nya di dalam folder src. Jadi src ini nyimpen semua file-file Java yang kita punya gitu ya. Nah, di sini saya mau buat
file baru atau kelas baru, saya akan klik kanan di folder src-nya, lalu new Java class. Saya mau pilih kelas di sini dan namanya hello world, ya. Enter. Nah, di sini dia akan buatin kelas hello world. Nah, biasanya IDE juga punya shortcut ya teman-teman. Jadi untuk bikin public static void main itu kita bisa pakai shortcut psvm tuh. Terus enter dan dia akan buatin public static void main ya. Sama seperti yang kita udah buat di episode sebelumnya ya. Tapi kita ketik manual, tapi kalau di IDE ini kita bisa pakai shortcut. Nah, kalau untuk kita mau ngeprint teks gitu ya, kita bisa tulis system out println. Dia juga punya fitur autocomplete ya teman-teman. Dan di sini saya mau buat hello world lagi supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya kalau pakai IDE dan kalau nggak pakai IDE ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menjalankan kita bisa klik dari run hello world di atas ini. Ada tombol play, teman-teman bisa klik ini dan dia akan dijalankan. Dan dia juga sebetulnya setelah kita tadi run, dia itu akan buat kelas filenya dan disimpan di dalam folder out ini ya teman-teman. Nah, ini adalah kelas file kita sebetulnya. Dia udah buatin compilernya dan hasilnya ditampilin di bawah sini hello world. Kalau teman-teman mau ganti print teksnya gitu ya, mau di print hello world 2, kita bisa save dan run lagi. Nah, dia akan ngeganti teksnya jadi hello world 2 gitu. Lebih praktis kalau kita pakai IDE ya teman-teman.